Makanan yang satu ini sih sudah dari dulu jadi favoritnya orang Indonesia. Yap, tempe. Harganya murah dan bisa didapat di mana saja. Soal kandungan gizi sih gak usah diragukan lagi ya. Terbuat dari kacang kedelai, tempe punya kandungan protein tinggi yang berguna untuk memperbaharui sel-sel tubuh kita. Cocok deh buat anak-anak kayak Unyil. Meskipun termasuk makanan tradisional, tempe juga bisa dikreasikan jadi makanan modern yang lezat. Pertama, kita goreng dulu nih. Pastikan minyak panas dan menggunakan api kecil ya. Sambil menunggu tempenya matang, kita siapkan dulu saladnya. Tempenya sudah matang tuh. Yuk kita angkat. Nah, sekarang kita buat tempenya jadi adonan daging stik. Campurkan tempe goreng tadi dengan bawang putih, telur, garam, gula pasir, dan bubuk parsley. Terus kita haluskan sampai semua bahan tercampur rata. Sekarang tinggal kita bentuk sambil digoreng. Masukkan adonan tempe tadi ke dalam cetakan, lalu padatkan. Oke deh, kalau sudah tinggal kita goreng nih sampai matang. Stik tempenya sudah matang nih. Yuk kita mulai susun stiknya di piring. Wih, lihat deh, gak kelihatan kalau dari tempe ya. Benar-benar kayak stik daging beneran. Yah, ngiler nih Unyil. Meski berasal dari kacang-kacangan, stik tempe ini punya protein yang gak kalah sama stik daging. Berbeda dengan protein hewani yang memiliki kandungan lemak dan kolesterol tinggi, protein nabati memiliki kandungan asam glutamat yang justru dapat menurunkan tekanan darah. Umumnya sih tempe terbuat dari kacang kedelai ya. Kali ini Unyil mau bikin tempe yang terbuat dari kacang koro pedang. Ada juga nih tempe mix yang dibuat dari kacang koro, kacang hijau, kacang kedelai kuning, dan kacang kedelai hitam. Gimana rasanya coba? Pertama, kita cuci dulu kacangnya sampai bersih ya. Kacang yang dipakai adalah kacang organik. Kacang koro pedang sendiri mengandung 27,4% protein, antioksidan, serta vitamin B1 dan B2. Ideal banget deh sebagai alternatif bahan baku pembuat tempe. Tahap selanjutnya adalah perendaman kacang. Berbeda dari kacang kedelai kuning yang hanya direndam semalaman, kacang koro pedang ini harus direndam selama 3 hari. Air rendamannya juga harus diganti setiap 6 jam sekali. Karena kacang koro mengandung zat sianida yang bisa membuat kita pusing, mual, bahkan muntah-muntah kalau tidak diolah dengan benar. Selain itu, perendaman ini juga sekaligus menjadi proses pengasaman. Pengasaman ini untuk melancarkan pertumbuhan jamur pada saat fermentasi tempe nantinya. Lanjut, sekarang masuk proses perebusan. Kacang direbus kurang lebih 2-3 jam saja. Fungsinya untuk mematikan bakteri agar lebih higienis. Selain itu, proses perebusan ini berguna untuk membuat tekstur kacang menjadi lunak, jadi lebih mudah diolah. Kacang yang sudah direbus ini digiling agar kacang terbelah menjadi 2. Dibanding dengan jenis kacang-kacangan lainnya, ternyata kacang koro memiliki protein yang lebih besar. Kacang ini juga suka dijadikan camilan saat diet karena kandungan lemak dan kalorinya seimbang. Nggak bikin gendut deh pokoknya. Lanjut, ini adalah proses pengelupasan kulit ari. Kalau direndam seperti ini, kulit arinya akan mengambang sendiri. Soalnya berat kulitnya lebih ringan dari kacangnya. Kulit ari wajib dibuang ya. Karena kalau kacang masih tertutup kulit ari, nanti jamur fermentasinya gak bakalan bisa menembus kacang. Ya, gagal dong bikin tempenya. Sekarang ke bagian pendinginan untuk menghilangkan sisa-sisa air pada kacang. Cara mendinginkannya sederhana kok. Tinggal diangin-anginkan saja seperti ini. Sekarang saatnya pemberian ragi untuk membantu proses fermentasi.
Ragi membuat kacang menjadi lebih lunak dan proteinnya akan keluar. Protein ini bakal lebih mudah dicerna dan diserap oleh tubuh kita. Dalam 2 hari akan muncul jamur berwarna putih yang merekatkan kacang koro. Sebagai varian rasa, di sini ada juga nih tempe mix yang terbuat dari 4 macam kacang, yaitu kacang koro, kacang hijau, kacang kedelai kuning, dan juga kacang kedelai hitam. Keren kan? Sekarang waktunya mengemas kacang yang akan dijadikan tempe nih. Tempe ini belum bisa langsung dikonsumsi ya. Butuh 2-3 hari sampai fermentasinya sempurna. Nah, setelah 2-3 hari baru siap disantap deh. Karena dibuat dari bahan organik dan tanpa pengawet, tempe ini sebaiknya langsung dikonsumsi ya. Oh iya, tempe ini bisa dimakan mentah loh. Tapi dimakan dengan cara digoreng seperti ini juga enak kok.